Sobat, bayangkan 25 tahun dari sekarang, Indonesia bukan lagi negara berkembang. Kita bukan sekadar raksasa yang sedang tertidur, tetapi Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Hal itu bukan hanya sekedar prediksi kosong. Presiden Prabowo Subianto mengutip proyeksi dari data Goldman Sachs bahwa pada tahun 2050 Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia dan mampu melampaui Jepang. Sementara itu, laporan PricewaterhouseCoopers juga memprediksi bahwa kelompok negara E7 yang terdiri dari Tiongkok, India, Indonesia, Brazil, Meksiko, Rusia, dan Turki akan mengambil alih dominasi ekonomi dunia. Negara-negara ini bisa menyumbang hampir 50% dari total PDB global dan mampu melampaui negara-negara maju di G7. Tiongkok dan India kemungkinan menjadi dua ekonomi terbesar, tetapi Indonesia diprediksi melesat ke posisi keempat melewati Jepang dan Jerman. Namun ini bukan hanya sekedar soal angka. Pertumbuhan ekonomi yang pesat membawa tantangan besar, infrastruktur, kebijakan ekonomi, dan kesiapan tenaga kerja untuk menghadapi tantangan peluang ini. Bisakah kita kompetitif dalam persaingan global yang semakin ketat? Atau malah kita melewatkan kesempatan emas ini? Indonesia punya modal besar. Lebih dari 270 juta penduduk menjadikannya pasar domestik yang besar. Wilayah kita luas setara dengan Eropa Barat. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tenaga kerja yang besar. Tapi itu masih belum cukup kalau kita ingin masuk ke jajaran negara raksasa ekonomi dunia. Indonesia harus mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan membuat kebijakan ekonomi yang menarik bagi investor. Stabilitas politik dan ekonomi juga menjadi faktor krusial. Karena investor selalu mencari negara yang paling stabil. Indonesia memiliki 66 juta pemuda berusia 16 hingga 30 tahun, setara dengan populasi rakyat Inggris. Dari sisi itu, ini merupakan peluang emas. Semakin besar tenaga kerja produktif, semakin cepat ekonomi kita bisa tumbuh. Dengan pendidikan yang berkualitas, lapangan kerja yang memadai, dan dukungan teknologi, Indonesia bisa melesat sebagai kekuatan ekonomi global. Tapi di sisi lain, jika jutaan pemuda ini menganggur atau tidak memiliki keterampilan yang cukup, ini bisa menjadi bom waktu bagi ekonomi dan stabilitas sosial di Indonesia. Apakah kita sudah memastikan mereka memiliki akses pendidikan berkualitas? Apakah mereka telah dibimbing dan dipersiapkan untuk bersaing di pasar kerja global? Tidak. Hingga saat ini, dengan sempitnya peluang di sini, para pemuda harapan masa depan bangsa, mereka berjuang sendiri. Ekonomi dunia telah berubah drastis. Kini perusahaan digital mendominasi pasar global. Berdasarkan data Forbes Global tahun 2000 hingga tahun 2024, perusahaan teknologi memiliki kapitalisasi pasar terbesar di dunia. Microsoft dengan 3.342 triliun US dollar di bawah kendali CEO asal India, Satya Nadella. Microsoft mampu mendominasi dengan Azure dan AI. Sundar Pichai, CEO Alphabet, induk dari perusahaan Google, juga berasal dari India. Di bawah kendali Sundar, Google telah mendominasi mesin pencari internet periklanan digital dan AI sehingga kapitalisasi pasar Google sebesar 2.222 triliun US dollar. Adobe sukses beralih ke model bisnis dengan basis cloud. CEO Adobe juga berasal dari India, Santanu Narayen. Dia terus memimpin industri kreatif digital dengan kapitalisasi pasar sebesar 198,93 miliar US dollar. IBM hingga kini tetap bertahan dengan inovasi di bidang AI dan komputansi kuantum. CEO IBM Arvind Krishna juga berasal dari India. Dia mampu mempertahankan nilai kapitalisasi pasar IBM sebesar 234 miliar US dollar. Menarik bukan? Kenapa CEO dari keempat perusahaan digital raksasa itu semuanya berasal dari India?
Apa rahasia kesuksesan India? Silahkan pertimbangkan. Sebelum kita mengkritisi anak negeri yang tengah berjuang sendiri di atas kaki sendiri dengan hashtag kabur aja dulu. Pun demikian dengan para CEO India itu. Mereka mengenyam pendidikan STEM yang kuat atas biaya sendiri. Mereka berjuang untuk masuk diterima bekerja di Silicon Valley. Dan mereka memiliki kemampuan kepemimpinan yang inklusif yang luar biasa. Di dunia kerja global, etos pekerja India dikenal sebagai pekerja keras dan cepat beradaptasi. Mereka memiliki strategi inovatif dan semangat pantang menyerah yang membuat mereka sukses di tingkat global. Inilah arena pertempuran secara mandiri untuk masa depan yang sesungguhnya. Jadi, bagaimana dengan pemuda Indonesia? Haruskah kita mengkungkung semangat mereka di dalam negeri? Atau justru mendorong mereka untuk belajar, berjuang, berkarir di luar negeri agar suatu hari kelak mereka kembali ke tanah air bisa membawa pengalaman berharga untuk memajukan Indonesia. Di sisi birokrasi, Indonesia mulai memainkan peran yang lebih besar di tingkat internasional. Kita bukan sekedar penonton, tetapi kita mulai masuk ke dalam permainan besar. Dari mendorong perdamaian Rusia dan Ukraina hingga ekspansi bisnis luar negeri. Seperti tawaran mengelola blok migas di Suriname. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang posisi-posisi strategis Indonesia di mata dunia. Salah satu keputusan kontroversial adalah rencana pemerintah menghentikan ekspor gas Malaysia dan Singapura. Hal itu demi memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Langkah ini dapat membuat Indonesia lebih mandiri, tetapi juga bisa menimbulkan ketegangan dengan negara tetangga. Apakah ini sebuah keputusan yang tepat? Hal itu masih menjadi perdebatan. Sobat, saat ini Indonesia tengah berada di persimpangan sejarah. Potensi kita ini luar biasa, tetapi jika kita salah langkah, kita bisa kehilangan momentum. Keberhasilan kita bergantung pada kebijakan yang tepat, kepemimpinan yang kuat, dan mengantisipasi perubahan global. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2050? Atau ini hanya mimpi yang terlalu muluk-muluk? Tulis pendapat kalian dalam kolom komentar di bawah ini. Sampai di sini gelar kasus, salam kabur aja dulu, waspadalah.